Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 30 atau juz Ammah. Nah, di kesempatan ini sahabat, kita telah sampai di surah Abasa, ya, yaitu surah yang tergolong dari surah-surah Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di ayat ke-10 ya. Insyaallah pada video selanjutnya kita lanjutkan untuk ayat-ayat selanjutnya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa tadi setelah kita membacakan surah Abasa ataupun surah-surah yang lainnya dari ayat 1 sampai ayat 10, sekarang kita kemudian menjelaskan bagaimana cara membacanya dan juga terkhusus dari penekanannya ataupun panjang pendeknya ya, yang sering terjadi kekeliruan bagi pembaca pemula di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah, perhatikan ayat pertama di sini. Kita baca dari awal. Abasa wa tawalla. Abasa, ini dibaca satu harokat ya. Abasa wa tawalla. Nah, perhatikan huruf la yang di ujung. Ini dibaca panjang kurang lebih 2 sampai 4 harokat ya. Wa tawalla. Ya. Abasa wa tawalla. Ya, boleh juga sampai 5 harokat ya. Baik, perhatikan, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat kedua. Anja. Huruf nun sukun bertemu dengan ja, maka didengungkan dan disamarkan ya. Anja. Kemudian huruf ja-nya dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat. Anja'ahul a'ma. Perhatikan huruf hu langsung sambung ke alif lam qamariyah yang berharokat sukun ini. Ja'ahul, ahul ya, langsung ke huruf lam yang sukun ya. Anja'ahul a'ma.
Perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan juga di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah ya. Maka dipanjangkan 2 harokat. Anja'ahul a'ma. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Wa ma, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma yudrika, huruf dal berharokat sukun maka dipantulkan ya. Yudrika, huruf ri dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Wa ma yudrika la'allahu, huruf la ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat harokat u terbalik ya. Sedangkan harokat u biasa ini 1 harokat, sedangkan yang terbalik seperti ini maka dibaca 2 harokat. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Perhatikan huruf za ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Yazak. Kemudian huruf K juga ditahan dan ditekan. Lalu dipanjangkan 5 harokat ya. Karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Di sini juga terdapat alif kecil. Tapi karena di sini terdapat tanda panjang 5 harokat maka dipanjangkan 5 harokat. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Au yadzakkaru. Perhatikan huruf dha, au huruf a ya di ayunnya. Au huruf dha berharokat tasdid maka ditahan. Yadzak. Kemudian huruf k ditahan dan ditekan juga karena terdapat tanda tasdid. Au yadzakkaru fatanfa. Huruf nun sukun bertemu fa maka didengungkan dan disamarkan. Fatanfa'ahul. Kemudian huruf hu langsung sambung ke alif lam syamsiyah ya, yang berharokat tasdid. Fatanfa'ahul dzikra au yadzakkaru fatanfa'ahul dzikra. Perhatikan huruf kaf berharokat sukun dan huruf ro dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Amma, perhatikan huruf ma ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Amma manis, huruf ni langsung sambung ke sa yang sukun ya. Di sini terdapat alif, namanya ini hamzah wasol atau hamzah penyambung antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya. Maka kita baca manis ya, huruf ni langsung ke sa yang sukun. Amma manis taghna. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Amma man istaghna. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Fa anta lahu tasadda. Perhatikan huruf nun sukun bertemu ta ini ya. Fa anta, nun sukun bertemu ta maka didengungkan dan disamarkan. Fa anta lahu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik. Lahu tasadda. Huruf da ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah dan juga di atasnya terdapat alif kecil ya. Tasadda. Fa anta lahu tasadda.
Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Wa ma 'alaika. Perhatikan huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif, ya. Wa ma 'alaika. Ya, huruf ma ya. 'Alaika, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Wa ma 'alaika alla. Huruf lam ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Huruf za ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Begitu juga huruf ka ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya, ayat 8. Wa amma, huruf ma ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa amma man, nun sukun bertemu ja maka didengungkan dan disamarkan. Wa amma man ja. Kemudian huruf ja dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat. Wa amma man ja'aka yas'a. Ja'aka yas'a. Kemudian huruf a di ujung dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Baik, kita lanjut ayat ke-9. Wa huwa yakhsha. Perhatikan wa huwa yakhsha. Huruf kha sukun yakhsha. Kemudian huruf sya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Wa huwa yakhsha. Kemudian kita lanjut ayat ke-10. Fa anta, nun sukun bertemu ta maka didengungkan dan disamarkan. Fa anta anhu. Fa anta anhu talaha. Huruf ha ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Fa anta anhu talaha. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, namun sebelum kita memulai pelajaran kita, sebagaimana biasa, kita kembali mereview apa yang telah kita jelaskan tadi. Lalu kita membaca bersama ya, agar sobat di rumah bisa mengikuti pelajaran yang telah kita lewati hari ini. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man
يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, menjaga keseharian kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan melancarkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita dan mengumpulkan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.